Shalom, saya ucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Mungkin waktunya hanya singkat Bapak Ibu, tetapi kita mari memberikan yang terbaik di waktu yang Tuhan masih berikan buat kita malam hari ini. Mari kita luangkan waktu, kita sama-sama berdoa untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepadamu Tuhan. Sampai detik ini kami ada karena anugerah-Mu. Sampai detik ini kami ada karena perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada kata lain yang dapat kami bisa katakan kepada Tuhan selain kami berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam ini kami bersama-sama rindu menaikkan pujian, penyembahan kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terimalah pujian ini, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau selalu setia bagi kami. Hanya dekat Engkau saja, kami merasakan ketenangan, damai sejahtera, yang tidak dapat kami dapatkan dari orang lain, yang tidak dapat kami dapatkan dari manapun selain daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ya Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau perlindunganku,
keselamatanku. Kami bersama-Mu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamanya Tuhan, sungguh indah bersama-Mu. Bersama-Mu Tuhan, kami rasakan tenang, hanya bersama-Mu Tuhan. Tidak ada tempat yang lain, pribadi yang lain yang dapat memberikan kami ketenangan selain daripada pribadi-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, hanya dekat Engkau kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan ketenangan, hanya dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu pribadi-Mu Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Serahkanlah beban-Mu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidup-Mu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah beban-Mu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidup-Mu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah beban-Mu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupku. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang, sekali lagi sama-sama katakan saudara. Serahkanlah beban-Mu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Dia lebih dari jawaban
yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Pribadimu lebih daripada apapun Tuhan. Terima kasih Engkau selalu hadir, selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu memerlukan pimpinan Tuhan, selalu memerlukan pribadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami selalu memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ini menuntun, mengingatkan kami, mengajar kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Malam hari ini, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama percaya bahwa firman Tuhan itu yang menerangi setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan itu yang menegur kita saat kita salah. Firman Tuhan itu yang mengajarkan kita bagaimana kita harus melakukan kebenaran di dalam hidup ini. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Di sini dalam ayat ini, rema yang saya dapatkan secara pribadi adalah Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah kita merasa Tuhan kok jauh ya dalam hidupku ya. Kayaknya saat aku berdoa menyembah Tuhan, kayaknya kok Tuhan itu nggak ada. Kayaknya Tuhan itu kok nggak dengar doaku. Kayaknya doaku kok sampai hanya sebatas atap rumah saja ya. Tuhan gak pernah jauh dari kita saudara. Justru yang seringkali jauh adalah saya dan saudara. Tetapi seringkali kita gak menyadari kalau hidup kita ini sudah jauh dari Tuhan. Seringkali kita memberikan dalih maklum ya. Maklumlah manusia memang pasti pernah berbuat salah, berbuat dosa. Gak apa-apalah, dosa ini sedikit, gak ada yang tahu sedikit. Saudara, dosa yang kita lakukan ini yang membuat saya dan saudara jauh dari Tuhan. Sehingga kita merasa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu kayaknya mental ya saudara ya. Kayaknya Tuhan tuh jauh, gak dengar. Kita gak bisa merasakan damai sejahtera di saat kita berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Padahal di saat kita menyembah memuji Tuhan, di situ saudara akan merasakan damai sejahtera. Meskipun saat kita berdoa itu keadaan kita kurang baik, tetapi kita datang sama Tuhan. Tuhan itu sumber damai sejahtera. Tuhan gak pernah jauh dari hidup saya dan saudara. Tuhan bukan hanya Tuhan yang dekat dengan kita saja, tetapi Tuhan juga bisa memperhatikan di saat kita jauh sekalipun. Kita tidak akan bisa menghindar dari yang namanya perhatian Tuhan. Kita gak bisa jauh dari Tuhan saudara. Kemanapun saudara lari dari Tuhan, Tuhan bisa tahu di mana saudara. Mari kita introspeksi hidup kita.
Kalau nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak akan bisa yang merasakan yang namanya sukacita, damai sejahtera yang sejati. Mungkin saat kita bekerja, kita cari uang, nafkah untuk keluarga. Saat kita memiliki banyak berkat, mungkin kita bisa merasakan hanya sebatas kesenangan, bukan kebahagiaan, saudara. Kesenangan itu, apa bedanya kesenangan dan kebahagiaan? Kesenangan itu ada alasannya yang membuat senang, saudara, memang ya. Kalau uang yang membuat kita senang ini habis, maka kita tidak akan bisa punya alasan lagi untuk kita bisa senang. Tetapi kalau yang namanya bahagia, saudara, meskipun kita mungkin saat ini pas-pasan, tetapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Saya yakin dan percaya kalau kita semua yang percaya malam hari ini, kita semua yang dekat dengan Tuhan, yang merasakan Tuhan, kita akan pernah bisa merasakan ini, saudara. Saat kita sulit, saat kita merasakan banyak himpitan, tetapi kok bisa ya ada damai sejahtera dalam hati ini ya? Itu Tuhan, saudara. Damai sejahtera, kebahagiaan yang Tuhan berikan itu tidak bisa dibatasi oleh kondisi situasi apapun dalam kehidupan kita. Situasi kondisi bisa tidak baik, saudara, tetapi saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu memberikan saya dan saudara kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Mari malam hari ini kita terus mempercayai Tuhan. Ingat selalu, saudara, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan di awal tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada tempat yang lain, tidak ada pribadi yang lain yang dapat membuat saya dan saudara merasakan tenang, damai sejahtera. Apapun keadaan kita malam hari ini, ayo kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku tahu hanya pribadi-Mu yang dapat membuat aku ini tenang dan damai sejahtera. Aku perlu Engkau, Tuhan. Katakan, aku perlu Engkau, Tuhan Yesus. Serahkanlah semua beban kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang akan menjadi penolong hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Hidup kami banyak salah. Firman-Mu itu menerangi hidup kami, mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih malam hari ini Tuhan ingatkan kami, kalau tidak ada pribadi yang lain yang dapat memberikan ketenangan, damai sejahtera selain daripada pribadi-Mu Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mau terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau terus memaksa diri kami untuk dekat mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun yang ada dalam hidup kami. Mungkin situasi kondisi bisa berubah sewaktu-waktu di luar batas kemampuan kami. Tapi pertolongan Tuhan, pribadi Tuhan tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang baik. Engkau tidak hanya Tuhan dari jarak dekat, tetapi Engkau Tuhan yang jauh juga memperhatikan hidup kami. Meskipun hidup kami jauh, tapi Tuhan selalu ada bagi kami. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Di segala tempat, saat kami sendirian, saat kami di kamar, saat kami di tempat kerja, dimanapun kami berada, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami. Tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu melalui apapun dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami bisa melalui hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Hari esok kami akan melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya kami gak mampu, tapi kami punya Tuhan yang mampu memberikan kami kemampuan untuk kami boleh mampu mengatasi segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.